Bang Dev Laksono. Saya ke Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, melihat dinamika yang terjadi, menurut Anda apa sikap Indonesia yang harusnya diambil? Apakah tetap dengan sebelumnya, yaitu mengirim pasukan, atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Yasir. Selamat sore, moga-moga sehat di sana ya. Jadi pandangan saya itu dari awal terkait dengan board office menolak, itu saya kira clear. Dan saya kira cukup banyak alasan gitu ya, yang sudah dijelaskan oleh banyak pakar, termasuk juga oleh diplomat-diplomat senior gitu ya. Lalu sekarang faktanya kan sudah bergabung gitu ya. Dan rasionalisasi yang dijelaskan adalah bahwa ini adalah pilihan atau satu-satunya pilihan kalau Indonesia mau berkontribusi membangun perdamaian di Palestina gitu ya. Itu gitu ya. Nah, dari awal bahwa saya tidak setuju gitu, lalu kemudian ada rasionalisasi gitu ya, yang buat saya masih belum rasional gitu. Lalu hari ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita bahwa Indonesia akan mengirimkan 8.000. Versi Indonesia kan 5.000 sampai 8.000 ya, ke sana, ke Gaza. Yang diterima di sana kan 8.000 gitu. Dan kita justru banyak tahu dari media-media di Israel gitu. Seolah-olah Indonesia menjadi pahlawan untuk Israel gitu ya. Sekalipun buat kita pendekatannya adalah untuk membangun perdamaian. Nah, ini agak mencengangkan dan saya sebetulnya berharap gitu. Indonesia sudah masuk, lalu tahan dulu, lihat dulu gitu ya. Jangan tiba-tiba menjadi berita utama di 3 media ternama bahwa kita akan mengirim pasukan di sana. Kemenlu bilang semuanya akan didiskusikan, di mana ditempatkan semua bisa diskusikan. Tapi di media Israel sudah nyebut itu nanti kira-kira di antara Rafah dan Khan Yunis gitu ya, kira-kira akan ada di garis kuning gitu ya, menggantikan tentara Israel gitu. Oke. Nah ini makin ngeri-ngeri kita gitu ya Mas Yasir gitu. Oke, ini yang Anda khawatirkan ya, karena pertanyaan yang sama juga ingin saya tanyakan ke Mas Dev sebagai Komisi 1 begitu. Melihat dinamika terakhir nih Bung Dev, Hamas tegas menolak bentuk perwalian, kemudian serangan yang masih terjadi. Dari Komisi 1 sendiri apakah tetap merekomendasikan pengiriman pasukan ini? Tapi jangan dijawab dulu Mas Dev, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Baik. Masih bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar, Bang Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan, Mas Julius Purwadi. Saya ke Mas Dev. Mas Dev, kalau kita lihat dinamika yang terjadi di sana terakhir kan Hamas sendiri tegas menolak segala bentuk perwalian. Dari Komisi 1 sendiri tetap merekomendasikan mengirim pasukan? Ya, pemerintah sudah melakukan pendalaman, melakukan persiapan dan juga pemapanan terhadap proses ini sehingga lebih mantap untuk kita mengirim pasukan ke sana. Ya, tentu ke sana itu kan bukan untuk gagah-gagahan, untuk keren-kerenan, ya, bukan hanya untuk sekedar membusungkan dada, tapi kita memiliki misi yang mulia. Dan juga sudah ada kepastian bahwa posisi tentara kita akan ditempatkan di mana, beroperasi untuk apa saja. Hal-hal detail itu telah didalami secara matang sebelum kita mengirim prajurit kita ke sana untuk bertugas. Karena ini adalah bagian dari SOP ketika kita mengirim personil untuk kepentingan perdamaian di daerah konflik. Berarti masih on the track ya, akan melakukan pengiriman pasukan di sana? Ya, proses waktunya itu harus ditanyakan kepada baik Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, kan mereka yang mengetahui persis jadwal pengirimannya kapan. Baik, Mas Julius, gimana nih? Masih tetap akan ada pengiriman pasukan di sana, walaupun saat ini masih dalam pembahasan? Ya, saya senang dengar sudah dilakukan pendalaman gitu ya. Pemantapan gitu, itu artinya kan sudah dikaji betul ya gitu ya. Tetapi saya antara yakin dan tidak yakin sesungguhnya gitu ya. Nah kalau saran saya gitu, kalau sekarang sudah dilakukan pendalaman gitu ya, jangan mengirim dulu gitu. Atau tanggal 17 Februari di mana Pak Presiden akan berkesempatan bertemu dengan Pak Presiden Trump di Washington gitu, dan itu akan dibahas. Nah posisi Indonesia sekarang sangat jelas ya, hanya akan masuk di sini dan akan memainkan peran menjadi change maker lah gitu, kira-kira begitu gitu, memastikan bahwa two state solution tetap ada di sana gitu. Sebenarnya saran saya adalah kalau sekarang dari pendalaman sampaikan aja di Washington, lalu kemudian dengar apa yang diperlukan Indonesia,
di dalam board of peace, gitu ya. Lalu kemudian baru menyampaikan baik Indonesia akan berkomitmen mengirimkan. Jangan menyampaikan sekarang dulu gitu, nanti gitu. Itu pandangan saya, Mas Yasir. Oke, Mas Dev, tanggapannya termasuk juga dengan kalau seandainya jadi mengirimkan harus ada sejumlah anggaran yang disiapkan. Ya, tentunya. Sejumlah anggaran disiapkan karena kita harus siap untuk self-funded ya. Jadi kita kan karena Board of Peace-nya sendiri ini kan masih dalam tahap awal. Jadi dan ini bisa menjadi bagian dari sumbangsi kita kepada Board of Peace. Dan ini akan menegaskan posisi dan kemampuan kita di berbagai macam sektor, apalagi ketika di sana itu ditugaskan untuk penegakan hukum ya, rehabilitasi, juga untuk melakukan pendidikan kepada anak-anak di sana, untuk mengembalikan harkat dan martabat bangsa Palestina di wilayah Gaza. Tujuannya tentu mulia begitu, tapi untuk dananya sendiri ini sudah ada kesepakatan begitu, sumbernya dari mana? Nah, itu pemerintah yang dapat bisa menjelaskan secara detail, tapi dalam rapat beberapa kali di Komisi 1 dipastikan itu tidak akan mengganggu kebutuhan dalam negeri, sehingga pengiriman di sana itu sudah diperhitungkan dan sudah dipastikan bahwa kebutuhan dalam negeri akan tetap tercukupi. Baik, terakhir singkat saja ke Mas Julius, dengan adanya rencana pengiriman ini yang jadi concern Anda apa? Ya, kita selalu bicara demi martabat Palestina ya, gitu ya. Tetapi pertanyaannya apakah betul gitu ya, gagasan Trump yang terkait dengan ISF itu benar-benar disambut baik gitu ya. Saya justru khawatir ya, Hamas sudah menyampaikan bahwa menolak foreign occupation. Katanya bahwa ISF itu seperti foreign occupation. Dan ini menurut saya gitu ya, clear gitu ya, bahwa ini bukan martabat yang diperjuangkan gitu ya. Baik. Tapi ada kepentingan lain gitu ya. Dan saya mengingatkan hati-hati dan kepentingan yang lain itu. Baik, itu ini yang sama-sama kita kawal bersama ya. Tujuannya adalah untuk kemerdekaan Palestina, ini selalu disampaikan oleh Indonesia. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Bang Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional Mas Julius Purwadi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.